Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Guntur Adi Saputra, mahasiswa dengan nomor induk 32114221143 dari program studi ilmu geografi dan dari Fakultas Ilmu Sosial. Dalam presentasi kali ini, kelompok 5 akan menjabarkan tentang kalimat, paragraf, dan wacana. A. Kalimat. Menurut KBBI, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, suatu bahasa yang secara relatif terdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual atau potensial terdiri atas klausa. Dalam kalimat memiliki beberapa unsur, antara lain yang pertama subjek. Subjek sini disebut sebagai unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat. Biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Subjek adalah bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Pada umumnya subjek terbentuk dari kata benda atau nomina serta diletakkan di awal kalimat. Tidak hanya kata, subjek juga bisa diisi dengan frasa ataupun klausa. Yang kedua, predikat. Predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. Namun tidak hanya itu saja, predikat juga dapat diisi dengan kata sifat dan kata benda. Letak predikat yaitu berada di antara subjek dan objek. Yang ketiga, objek. Biasanya objek terletak sesudah predikat, di mana kata objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau suatu yang mengalami peristiwa. Tapi pada kalimat pasif, objek menjadi subjek. Pada posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Dengan posisinya yang berada di belakang predikat, maka objek tidak didahului oleh preposisi. Pada umumnya, objek itu diisi oleh kelas kata nomina, frasa nomina, atau klausa. Yang keempat, keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak pada bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan bisa diisi oleh frasa, kata, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa frasa akan ditandai dengan preposisi di, ke, dari, pada, dalam, kepada, terhadap, untuk, dan tentang. Sedangkan keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan preposisi karena, ketika, jika, meskipun, supaya, dan sehingga. Dan yang terakhir, pelengkap. Pelengkap memiliki fungsi hanya melengkapi kalimat. Pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal ini menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat, namun posisinya yang berada di belakang predikat terkadang agak menyulitkan untuk membedakannya dengan objek. Berdasarkan buku Komunikasi Pendidikan yang ditulis oleh Novrin, sarjana pendidikan, magister pendidikan, dapat dibedakan jenis-jenis kalimat jika dilihat dari modusnya. Pertama, kalimat deklaratif atau pernyataan, yaitu kalimat ujaran oleh seorang penutur hanya dengan maksud untuk menjadi perhatian saja bagi lawan tutur. Contoh kalimat ini adalah kenaikan harga tahu dan tempe yang dimulai minggu depan membuat para pengrajin tahu dan tempe mogok kerja. Yang kedua, kalimat interrogatif atau pertanyaan, yaitu kalimat interrogatif yang diucapkan oleh penutur dengan harapan agar pendengar memberi jawaban secara lisan. Secara formal, kalimat interrogatif akan ditandai dengan kata tanya terdiri dari 5W1H, yaitu why, what, who, where, when, dan how. Atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kenapa, apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana.
Yang ketiga, kalimat imperatif atau perintah, yaitu kalimat yang diucapkan oleh seseorang penutur dengan harapan agar pendengar atau lawan tutur memberi reaksi terhadap dalam bentuk tindakan secara fisik. Contoh kalimat ini, buang sampah di sana, jangan di sini. Dan yang terakhir, kalimat interjektif atau seruan, yaitu kalimat yang dituturkan oleh penutur dengan tujuan untuk menyatakan perasaan emosinya. Respon bisa diharapkan dan bisa juga tidak. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Titik Prastiwati dengan NIM 31014222031 dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 22. Saat kita belajar mengenai materi bahasa Indonesia, cukup sering kita dengar sebuah kata tentang paragraf. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai paragraf yang di dalamnya memuat pengertian paragraf, fungsi paragraf, ciri-ciri paragraf, serta unsur-unsur paragraf. Nah, apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Secara umum, arti paragraf adalah gabungan dari kalimat-kalimat yang berisi ide pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pendukung tersebut bisa berupa kalimat pendukung langsung dan tidak langsung. Maksud dari kalimat pendukung langsung adalah kalimat yang berhubungan dengan gagasan pokok, sementara kalimat pendukung tidak langsung adalah kalimat yang berhubungan dengan gagasan pokok lewat kalimat langsung. Gabungan dari beberapa kalimat tersebut bisa disebut juga dengan paragraf. Sedangkan menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Lalu ada seorang ahli yang mendefinisikan mengenai paragraf, yakni Ramlan. Menurut Ramlan, paragraf merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sementara itu, menurut Goris Geraf, paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Alenia juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membuat suatu gagasan. Fungsi dari paragraf ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok yang mudah, logis, dan sistematis. Artinya, paragraf berguna agar ide pokok yang ingin disampaikan penulis mudah dipahami oleh pembacanya. Yang ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang keempat, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Artinya, pembaca akan lebih mudah memahami artikel apabila tulisan yang dibuat dalam bentuk paragraf. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel. Jika karangan berisi lebih dari satu variabel, artinya apabila artikel berisi banyak variabel, paragraf dapat mempermudah penulis menyampaikan setiap variabel tersebut. Yang terakhir, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya, yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Ada beberapa ciri paragraf. Yang pertama, paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar barisan pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda indent. Biasanya, paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. Yang kedua, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Ide pokok ini merupakan inti dari sebuah kalimat yang nantinya dijabarkan menjadi beberapa kalimat sehingga membentuk sebuah paragraf. Yang ketiga, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Nah,
Ide pokok yang ada di dalam paragraf tersebut dapat dijabarkan secara rinci. Yang terakhir, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Lalu, unsur-unsur paragraf. Yang pertama, harus berisi kalimat utama paragraf. Kalimat utama paragraf ini biasanya ada pada awal paragraf dan hanya ada satu kalimat. Karena memuat keseluruhan isi dari penggalan cerita, maka dari itu sifatnya menjadi umum. Ketika seorang tahu di mana letak pokok kalimat, ia akan tahu sebenarnya apa yang hendak diulas dari tulisan tersebut. Yang kedua, harus berisi kalimat penjelas untuk mengurai kalimat utama. Kalimat penjelas digunakan untuk menjelaskan atau menambahkan detail dalam kalimat utama pada sebuah paragraf. Yang ketiga, harus memiliki kohensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf sehingga paragraf mudah dipahami. Yang keempat, harus memiliki kesatuan atau unity, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam suatu paragraf. Yang kelima, harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambahkan keterangan, menyatakan hubungan sebab akibat, atau menyatakan perbandingan atau pertentangan. Yang keenam, paragraf harus harmonis, sistematis, gramatis, dan normatif. Dan yang terakhir, paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang memadai dan menunjang kalimat pokok. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zara Salsabila dengan NIM 3101422038. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya, jenis paragraf dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu paragraf pembuka berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. Yang kedua adalah paragraf isi, membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. Yang ketiga yaitu paragraf penutup, memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf itu juga bisa berisi saran atau harapan. Yang terakhir yaitu paragraf penghubung, gunanya untuk menyambung satu paragraf dan paragraf lainnya. Yang kedua yaitu berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu paragraf eksposisi, adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Paragraf ini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dan cenderung bersifat ilmiah. Contoh paragraf eksposisi yaitu, pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Yang kedua adalah paragraf narasi, yaitu berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan dengan sistematis. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan kejadian yang sedang dibahas karena sifatnya yang bercerita. Contoh paragraf narasi adalah, demi membantu ibunya membiayai sekolah adiknya karena ayah Dede sudah meninggal, Dede ingin sekali melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Walaupun banyak yang menghina pekerjaannya, Dede selalu bersemangat dan selalu berdoa kepada Tuhan agar mewujudkan impiannya sebagai sarjana. Yang ketiga yaitu paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membantu pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya atau melihat langsung benda yang dideskripsikan. Contoh paragraf deskripsi adalah, rindang pohon-pohon pokok, pohon nyur tertata rapi menyisiri pantai, memiliki taman laut yang konon tidak kalah dengan Bunaken. Bagi penyelam, pantai Pulau Abang juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Yang keempat yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis.
Contoh paragraf persuasi yaitu, Hari Kemerdekaan Indonesia adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada hari itulah bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajah yang telah mencengkram bangsa Indonesia selama 3,5 abad lebih. Yang terakhir yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisikan fakta, tapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis. Contoh paragraf argumentasi adalah, hujan tak turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Baik, itulah yang dapat bisa saya jelaskan. Sebelumnya, terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ulinuha Aulia Latifah dengan NIM 3111402010. Jurusan Sejarah, Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wacana. Dilansir dari skripsi karya Fitri Mulyani yang dikutip dari repositori Universitas Muhammadiyah Purwokerto, wacana adalah satuan bahasa lengkap yang di dalamnya terdapat konsep, gagasan, pikiran, dan ide yang utuh. Wacana harus dapat dipahami oleh pembaca apabila berbentuk tulis dan pendengar apabila berbentuk wacana lisan. Wacana dibentuk dari satu kalimat atau lebih yang telah memenuhi syarat gramatikal. Ada beberapa contoh dari wacana. Yang pertama adalah obrolan atau percakapan ringan yang santai. Yang kedua adalah paragraf atau penggalan kalimat dengan makna yang lengkap. Yang ketiga adalah pidato. Pidato adalah sebuah penyampaian pesan dari seorang pembicara kepada para pendengar. Pidato dilakukan di dalam situasi komunikasi yang khusus. Yang keempat adalah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Yang kelima ialah novel. Novel adalah karangan prosa yang berisi cerita dari kehidupan tokoh. Karangan ini dibentuk dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang keenam adalah ensiklopedia. Ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Yang terakhir yaitu sandiwara. Sandiwara atau sering disebut juga lakon dalam bahasa Jawa adalah suatu jenis cerita, bisa dalam bentuk tertulis ataupun tak tertulis, yang terutama lebih dituju untuk dipentaskan daripada dibaca. Selanjutnya, menurut skripsi karya Rusdiana Ulfa yang dikutip dari repositori Universitas Muhammadiyah Malang, wacana adalah unit kebahasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kalimat atau klausa. Wacana terdiri atas rentetan kalimat yang saling berkaitan dan berhubungan, proporsi yang satu dengan lainnya. Dalam bahasa Inggris, wacana disebut dengan discourse, yang berarti rekaman peristiwa yang utuh mengenai komunikasi. Dilansir dari skripsi karya Kusnadi Repositor
Universitas Negeri Yogyakarta. Ada beberapa dari ciri-ciri dari wacana. Yang pertama ialah berbentuk satuan gramatikal. Yang kedua, merupakan satuan terbesar, tertinggi, dan terlengkap. Yang ketiga, berbentuk untaian kalimat-kalimat. Yang keempat, menggantung hubungan proposisi. Yang kelima, memiliki hubungan kontinu dan berkesinambungan. Yang keenam, memiliki hubungan koherensi. Yang ketujuh, memiliki hubungan kohesi. Yang kedelapan, merupakan rekaman bahasa yang utuh yang lahir dari peristiwa komunikasi. Yang kesembilan, berbentuk transaksional maupun interaksional. Yang ke-10, sarana bisa lisan dan tulisan. Yang ke-11, sesuai dengan konteks. Menurut e-paper berjudul Hakikat Wacana Bahasa Indonesia, karya Dr. Andes Teguh Setiawan, M.Hum, fungsi wacana sejatinya berkaitan dengan fungsi bahasa. Dari segi bahasa, wacana adalah studi mengenai semua aspek bahasa. Fungsi wacana adalah sebagai cara bicara dan bentuk linguistik komunikasi antar manusia. Sederhananya, fungsi wacana itu sama saja dengan fungsi bahasa yang biasa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebagai sarana komunikasi dan media untuk menyampaikan informasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najih Nurehan, NIM 32114221448, jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Macam-macam wacana dibagi menjadi 3, ada berdasarkan isi, berdasarkan jumlah penutur, dan berdasarkan tujuan. Yang pertama, berdasarkan isi ada 2, wacana fiksi dan wacana notifikasi. Wacana fiksi merupakan wacana yang isi dan bentuknya didasarkan pada imajinasi. Wacana ini biasanya menggunakan bahasa konotatif, analogis, dan memiliki makna ganda. Isinya juga dikemas secara estetis. Contohnya ada wacana drama, wacana prosa seperti artikel, cerpen, makalah, novel, laporan, skripsi, tesis, dan lain-lain. Wacana puisi seperti syair dan puisi, entah tertulis maupun yang dinyanyikan atau dideklamasikan. Yang kedua ada wacana notifikasi. Wacana ini berisi fakta ilmiah. Isi dari wacana ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui fakta-fakta yang jelas. Wacana ini tidak dapat lagi memperhatikan aspek estetika di dalamnya. Contoh wacana notifikasi seperti laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai, dan lain-lain. Yang ketiga ada berdasarkan jumlah penutur. Berdasarkan jumlah penutur dibagi menjadi 2, wacana dialog dan wacana monolog. Yang pertama, wacana dialog. Wacana dialog adalah wacana yang dituturkan oleh 2 orang atau lebih, baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Beberapa contoh wacana dialog antara lain sandiwara, lawakan, dan lain-lain. Yang kedua ada wacana monolog. Wacana monolog ini wacana yang dituturkan oleh 1 orang saja dan lebih banyak berdasarkan lisan. Contoh wacana monolog adalah pidato, pembacaan berita, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ini dibagi menjadi ada 4. Yang pertama wacana narasi. Wacana narasi adalah wacana yang bertujuan untuk menggambarkan